Ilahi anta maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Insan Santri. Semoga saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, konten kali ini kita akan membahas tentang samurai. Itu salah satu senjata khas Jepang. Senjata andalan Jepang ya, Mas. Ya. Lah itu kita akan menguak benar apa tidak itu ada samurai itu, khususnya di Indonesia ini itu banyak dibicarakan atau dibisniskan oleh orang-orang itu. Katanya samurai asli yang bisa ini itu benar apa tidak, kita akan menguak dari sisi gaibnya. Dan langsung saja kita nanti panggil salah satu gaib yang tahu mengenai samurai itu. Mungkin nanti yang hadir penjaganya samurai yang asli itu, salah satu yang asli yang pertama kali di Indonesia ini, keberadaannya itu ada apa tidak gitu. Ini Mas mediator sudah siap, Mas? Alhamdulillah siap. Ya, kita panggil langsung Mas yang mengetahui tentang samurai, pedang samurai itu. Dengan isi seni yang bercahaya ini nirwana, saya minta tubuh mediator ini protek dari penyusup yang ada di dalam tubuhnya. Semua yang dari luar ini masuk otomatis terpental, yang dari dalam itu semua buang neraka semuanya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil dengan izin saya minta panggil salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang pedang samurai yang ada di Indonesia ini. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta hadir. Allah masuk tubuh mediator. Masuk. Saya minta dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana sinkron tubuhnya. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, makhluk di hadapan saya ini dalam keadaan terikat nempel dengan tanah. Allah. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, pita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas biar mudah dimengerti. Allah. Assalamualaikum. Saya berhadapan dengan golongan apa ini? Ini di hadapan saya ini golongan apa?
Bicara itu suaranya semakin keras, yang menghalang-halanginya dia untuk bicara. Itu saya minta hancur jadi debu semuanya. Allah. Anda dari golongan apa? Saya bangsa jin. Oh, bangsa jin yang hadir ini. Benar atau tidak kita cek dulu dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jika dusta, otomatis tubuhnya terbelah jadi dua, semuanya terpotong-potong. Allah. Dari mana tadi sampean saya panggil itu? Asal Anda dari mana? Dari suatu benda. Benda apa itu? Pusaka. Oh, pusaka. Kalau boleh tahu saya pusaka apa namanya? Keris. Keris apa? Tidak ada namanya. Sudah muslim? Sudah muslim apa belum ini? Sudah. Yang memuslimkan siapa? Saya sendiri. Sikap bohong. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, tubuhnya sekarang juga terpotong-potong. Allah. Ayo jangan bohong, Mbah. Yang jujur aja, yang jujur. Sudah muslim apa belum? Dari mana asal Anda tadi? Asal sampean dari mana? Bisa hadir di sini itu. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, terkonek dengan suara saya, bisa semakin jelas menjawab dengan cepat, dengan lantang. Allah. Asal sampean dari mana tadi? Dari benda yang dikeramatkan. Apa namanya? Apakah keris tadi? Bukan. Bukan. Apa? Samurai? Ya, pedang. Nggak boleh bohong ya, Mbak. Jika bohong otomatis terpotong-potong. Belum muslim berarti? Belum. Sampean dari daerah sini apa daerah luar sini? Maksudnya di Indonesia sini apa di luar negeri sana sampean?
di Indonesia. Ini saya mau bincang-bincang sebentar, boleh Mbah? Ini saya akan protek dulu biar nggak bohong nanti ketika kita tanya. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurcahening Nirwana terprotek. Jika apa yang dikatakan nanti bohong, otomatis tubuhnya langsung terpotong-potong. Allah, terkunci itu. Ini saya mau bincang-bincang. Apakah benar di Indonesia ini ada pedang samurai itu, Mbak? Benar. Iya. Itu kalau boleh tahu ada berapa di Indonesia ini khususnya? Banyak. Bisa dihitung Mbah, hanya yang asli saja itu tertinggal berapa di Nusantara ini, di Indonesia ini? Ada berapa? Hanya tersisa 5. Lah yang lainnya kemana itu Mbah? Kalau boleh tahu itu yang lainnya kemana? Sudah diminta kembali ke negara asalnya. Oh, Asal pedang itu dibuat. di Jepang sana ya? Di negeri Jepang sana? Iya. Tapi di Indonesia itu yang 5 itu apa ada di tangan manusia atau tidak Mbak? Yang di tangan manusia hanya 2. Asli itu? Iya. Berarti yang 3 tidak di tangan manusia? Sudah menjadi harta. Oh, apakah itu nanti juga diwariskan Mbak? Punya pewarisnya? Apa ada pewarisnya pedang-pedang samurai itu? Iya. Iya. Apakah pewarisnya manusia-manusia itu, keturunan-keturunan Jepang itu Mbak? Iya, itu hanya yang saya bilang, yang 2 tadi. Oh, yang 2 tadi di tangan orang Jepang. Iya. Yang 3 itu sudah tidak di tangan manusia. Itu sudah bercampur dengan harta yang ada di bumi ini, dalam alam gaib. Memang itu pedang samurai itu ada kekuatan dari gaibnya Mbak? Ada. Ada. Ya. Itu apa termasuk kekuatan sampean yang menjaga itu? Ya. Iya. Dan anak buah saya. Oh. Berarti sejak dulu dibuat orang Jepang itu? Iya. Bukan. Lalu Anda masuk itu? Itu asli dulunya. Dan masuk, dibawa ke negeri ini. Oh, masuknya Dan setelah dipercayai oleh yang punya, yang ada dalam negeri ini. Dan berarti saya makhluk gaib dipanggil untuk menjaga benda tersebut, untuk menjaga sampai hari akhir nanti. Dan benda itu tidak sembarang
orang bisa mempunyai. Apabila itu tidak diwariskan, itu tidak akan berguna. Lalu pewarisnya siapa, Mbah? Yang di alam nyata, pewarisnya yang kalau itu untuk dijual, yang mewariskan juga yang punya. Kalau semisal benda itu dicuri atau diambil dengan cara paksa, itu sama saja tidak berguna dan akan kembali pada sang pemiliknya. Berarti banyak yang digaibkan ya sekarang itu ya. Tapi apa benar, Mbah, di Indonesia ini ada yang mempunyai yang asli itu sampai dijual triliunan ya? Benar, Mbah? Adanya itu. Banyak orang-orang yang banyak tertipu oleh keaslian dari benda tersebut. Banyak yang belum mengetahui asli atau tidaknya. Hanya konon kata-kata dari orang ke orang dari zaman dahulu. Hanya itu tipuan orang saja. Dan banyak juga yang mengaku kalau dia itu tahu ciri-ciri benda tersebut, padahal itu belum tentu benar, Belum tentu asli itu. Berarti kesimpulannya di Indonesia ini tidak punya yang asli ya, tidak ada yang punya yang asli itu. Kesimpulannya begitu. Ada. Tapi tidak diperlihatkan dan tidak diberitahukan kepada umum atau banyak orang. Tidak diperjualkan begitu. Ya. Berarti yang banyak diperjualkan itu palsu semua. Yang dipamer-pamerkan itu semuanya palsu. Sebenarnya benda tersebut tidak untuk Hanya dipamer-pamerkan. benda tiruan. Oh, bisa, Mbah, menirukan samurai itu? Bisa. Memang itu benar bisa ya? Bisa. Sampai itu paku ditempelkan gini bisa putus itu juga bisa tiruan itu ya? Iya. Iya. Itu apa ada sosok dari gaib itu, Mbah? Bukan. Lalu apa, Mbah, itu? Itu hanya rekayasa dari orang yang punya itu sendiri. Oh, banyak yang direkayasa. Iya. Jadi misal ini ada yang asli lalu dijual belikan itu, dibeli orang itu, bagaimana nanti, Mbah, resikonya? Jika benar-benar sudah deal itu. Itu sangat tidak mungkin. Oh, sangat tidak mungkin. Iya. Alasannya apa? Dan yang membawa benda yang asli itu orang yang sangat dipercayai. Tidak orang sembarangan itu. Iya. Dan itu tidak mungkin untuk semena-mena menjual belikan benda tersebut, apalagi hanya untuk tujuan kekayaan. Yaitu jika terjadi seperti itu, mungkin yang palsu tadi, Mbah, jika diperjualbelikan seperti itu, dampak negatifnya apa itu? Buruknya, dampak buruknya.
Apakah nanti akan sampai kejar-kejar itu? Dampak buruknya ya ditipu sama yang menjual tadi. Tertipu. Padahal tidak ada yang asli ya. Iya. Selama diperjualbelikan itu. Jadi kesimpulannya, kalau benda itu asli tidak untuk diperjualbelikan, hanya orang-orang pilihan saja yang mempunyai. Dan apabila si pemilik atau pewaris itu menjual, itu tidak sembarangan kepada orang. Dan itu sudah menjadi kepercayaan orang tadi yang mempunyai benda itu tadi. Itu apakah pewaris aslinya itu manusia itu sendiri? Apa nanti akan diwariskan lagi? Iya. Jika diwariskan lagi, nanti akan diwariskan ke siapa itu? Tidak jauh itu masih keluarga sendiri, entah itu anak cucu atau saudara dari orang yang mempunyai benda tersebut. Itu berarti bukan termasuk salah satu pusaka-pusaka kayak pusaka kerajaan-kerajaan terdahulu itu, bukan ya? Jauh ya, Mbah? Ya. Tapi banyak yang orang buat untuk menyerupai benda-benda tersebut dan disakralkan, ya, dan dikeramatkan. Oh, begitu. Itu berarti yang sampean jaga ini salah satu yang asli, ya? Iya. Itu kekuatannya seberapa itu, Mbak? Apa super kuat? Kalau saya adu dengan tasbih saya ini bagaimana, Mbak? Saya tidak mau berbicara soal itu. Kenapa itu, Mbak? Alasannya apa? Tidak apa-apa. Bisa disimpulkan sedikit lah mengenai mungkin tasbih ini atau benda yang sampean jaga itu. Itu ilmu dan cahaya dari Nabi Sulaiman dan Prabu Siliwangi. Yang mana? Yang tak pegang ini? Ya. Oh. Yang sudah diwariskan. Pada siapa? Pada penguasa alam gaib.
Kalau boleh tahu namanya Raja siapa? alam gaib. Namanya siapa? Beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Benar berarti. Ini salah satu dari Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Ya sudah Mbah, saya hanya mau tanya Dan itu aja. tadi 3 pedang samurai itu tadi sudah termasuk, sekarang sudah masuk dalam harta beliau tersebut. Beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana Iya. itu. Berarti pewarisnya beliau. Ya. Dan sudah masuk menjadi satu dalam harta yang ada di semesta alam ini. Sudah menyatu ya di Iya. Nusantara ini. Mungkin ada yang tanyakan Pak Anwar. Yang ditanyakan Pak Anwar. Di sini nggak Pak di sini Pak Anwar. Masuk aja. Yang mau saya tanyakan ya, 2 pedang tadi kan sudah dimiliki oleh salah satunya manusia yang membawa ya, sudah dimiliki. Apakah itu yang memiliki itu apa pejabat atau pemimpin negeri ini? Gimana? Maksudnya yang ditanyakan Pak Anwar tadi, apakah yang memiliki 2 pedang tadi yang dipegang manusia tadi, Ada 5 tadi ya. apa itu seorang pejabat petinggi ataupun pemimpin negeri? Itu benar? Bagaimana penjelasan sampean? Bukan. Kalau pemimpin negeri itu yang memimpin negara atau negeri yang ada di Indonesia ini. Iya. Kalau pejabat itu salah satu sebutan dari anggota atau pekerja di bawah pemimpin dari negeri ini, dan itu bukan salah satu pemilik dari benda tersebut. Tapi tidak ada yang memiliki. Lalu siapa yang memiliki dijelaskan? adalah keturunan dari pemimpin atau yang mewakili dari penjajah negeri ini terdahulu. Jadi keturunan apa dari Bangsa Jepang ya? Iya, bangsa Jepang tadi yang memiliki. Oh, yang tinggal di negeri ini. Dan saya tidak akan menyebutkan Ya, ya. siapa orang yang mempunyai benda tersebut. Ya. Itu sangat dirahasiakan. Apabila saya menyebutkan orang yang mempunyai benda tersebut, saya sama saja ingkar janji dengan perjanjian dari orang tersebut. Oh gitu. Tapi itu juga nanti akan diwariskan kepada Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana juga. Akan diberikan. Belum tahu penjelasannya untuk benda tersebut. Bila yang 3 tadi itu sudah diwariskan dari pemimpin tanah Indonesia ini sejak terdahulu, dan itu bukan pemimpin negeri, Bukan presiden kan? tapi pemimpin pulau atau pemimpin tanah.
yang salah satunya ada di tanah Jawa. Ya, bagaimana Pak Anwar? Dan benda itu tadi sudah diwariskan dari pemimpin-pemimpin dari pulau dan tanah Jawa itu tadi. Itu sudah diwariskan kepada beliau, saya Nur Cahyani Nirwana. Jadi sudah disepakati raja-raja di Pulau Jawa ini untuk diwariskan kepada Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ya. Monggo Pak Anwar. Ya, ini pertanyaan saya lagi kan, pedang samurai itu kan ada banyak tiruannya yang palsu. Terus ada orang awam itu kalau mengenal ciri-cirinya yang asli itu, apakah ada perbedaannya dari situ? Perbedaannya terletak di mana? Katanya konon sarung atau rangkanya itu kan beda dari bahannya. Iya, itu dalam wujud nyatanya itu sudah dibuat dan dirancang dari kerajaan Jepang sebelum masuk Indonesia. Itu sudah dirancang dari sebelumnya dan itu menjadi wujud nyata. Entah, saya itu tidak tahu benda dari apa terbuat itu, saya tidak mengetahui. Berarti ciri-cirinya yang asli sama yang palsu itu enggak tahu gitu. Enggak mengerti. Ciri-cirinya maksudnya yang ditanyakan. Iya, perbedaan dari bahan itu sudah nampak bila Anda teliti dan jeli untuk melihat perbedaan benda tersebut. Bagaimana Pak Anwar? Jadi banyak sekarang yang produknya itu meniru ya, pintar-pintar meniru, hampir sama. Ada yang diperjualbelikan untuk umum, hanya mendapat kekayaan itu sama sekali tidak benar. Banyak palsunya. Ya, 100% palsu berarti. Iya. Oh begitu. Bagaimana Pak Anwar? Ya, sudah cukup. Mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum saya kembalikan. silakan bertanya. Tapi saya tidak akan menjawab siapa yang mempunyai benda tersebut. Ya, dia tidak akan ngasih tahu. Kok benda tadi, pedang tadi bisa masuk Indonesia itu asalnya yang membawa? Itu yang memegang salah satunya dari siapa? Ya, saya sudah jelaskan tadi. Yang memegang adalah orang pemimpin-pemimpin dari bangsa Jepang. Jadi dari panglima perang dari sana itu ya. Yang dulunya itu sebagai pemimpin dari prajurit-prajurit Jepang yang menjajah pulau Indonesia ini. Jadi membawa masuk itu orang Jepang di sini. Dan itu
sangat dirahasiakan sekali. Jadi di Indonesia ini banyak manusia, orang-orang awam yang punya itu diperjualbelikan, itu kesimpulannya itu palsu, itu tiruan gitu ya, Ya, menyerupai yang asli. ada orang yang punya, yang mengetahui, bila ada orang yang mengetahui ciri-ciri persis dari pedang samurai tersebut, itu adalah pengetahuan dari mulut ke mulut, dan belum tentu mengetahui asli dari pedang tersebut. Secara nyata dia belum pernah melihat benda tersebut. Hanya perkataan dari mulut ke mulut saja. Jadi palsu semua itu, kesimpulannya begitu kan. Yang asli tidak akan diperjualbelikan. Gitu. Bagaimana Pak Anwar? Sudah. Sampean boleh kembali ke asal sampean. Ya. Ini penjaga atau penjaga apa memang? Ya. Oh, yang menjaga. Oh ya, silakan boleh kembali ke tempat sampean yang tadi. Saya persilakan untuk kembali. Semua efek-efek yang dalam tubuh mediator tolong dibawa semuanya agar nggak sakit. Keluar dengan pelan-pelan, tidak meninggalkan rasa sakit. Normal Mas? Sudah normal? Alhamdulillah sudah. Ya, begitulah saudara, pembahasan mengenai senjata atau pedang samurai. Ya memang seperti itulah tadi kisahnya. Boleh dipercaya boleh tidak, karena kebenaran dari apa yang dikatakan tadi atau konten ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ambil sisi positifnya. Kalau memang benar ya itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita berikan atau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.